Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jemaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan pemirsa Salat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara kita agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur pada hakikatnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diundurkan sedikit pun. Namun ada beberapa penjelasan yang mengenai hal ini. Seseorang itu mampu untuk memanjangkan usianya. Bahkan hal itu tidak tertutup kemungkinan dia masih hidup, seakan-akan masih hidup sampai dengan yaumil kiamah nanti. Maka oleh karena itu, majelis yang dimuliakan oleh Allah mengutip dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu ila min thalathin." Apabila salah seorang manusia itu mati, maka terputus seluruh amalannya, terkecuali ada 3. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, wa walidan salih yad'u lahu, dan kemudian yang ketiga, anak-anak amal soleh yang mendoakannya. Maka oleh karena itu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia itu melalui 3 cara ini. Itu disebutkan para ulama bahwasanya dengan cara inilah seseorang mampu dipanjangkan usianya. Yang pertama tadi disebutkan sadaqatun jariyah, orang yang bersedekah yang terus mengalir akan sedekahnya. Ada seseorang yang mewakafkan akan tanah. Tanah itu dibangun masjid. Lantas kemudian orang yang telah mewakafkan membangun masjid meninggal dunia. Bayangkan kalau sekiranya itu masih ada sampai yaumil kiamah nanti, itu akan mengalir pahalanya. Maka ini yang disebut dengan umur yang panjang tadi. Mungkin masjid kita ini dibangun tanah wakaf. Lantas kemudian pendahulu kita awanan nanti zaman almarhum dan almarhumah. Tapi hari ini coba bayangkan, kita masih tegak berdiri di sini untuk mengerjakan ibadah. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang menunaikan sholat, ada yang kemudian mengkaji, berzikir dan lain sebagainya. Setiap kita duduk di tempat ini, bahkan kemudian kita tidak menyebutkan nama-nama mereka, itu akan mengalir, diopor pahalanya itu kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Maka ini majelis yang dimuliakan oleh Allah, sadaqatul jariyah ini bisa kita memperbanyaknya agar umur kita panjang. Maka itu cara kita lah untuk memanjangkan hal yang demikian. Maka kemudian majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua disebutkan ilmu yang bermanfaat. Kita tidak pernah bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, kemudian kita tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah, kita tidak pernah bertemu juga dengan imam-imam yang lain, Imam Muslim, Imam Bukhari dan lain sebagainya. Tapi sampai detik ini nama-nama mereka selalu diagungkan, digaungkan. Nama-nama mereka selalu disebutkan, bahkan ketika khatib menyampaikan khutbah
itu disebutkan nama-nama mereka. Mengapa demikian? Karena mereka telah mengalirkan sesuatu umur untuk diri mereka, urusan mereka agar dipanjangkan. Ilmu yang bermanfaat yang mereka tuliskan sampai dengan detik ini masih dibacakan oleh setiap insan. Maka oleh karena itu, ketika seseorang ingin memanjangkan usianya, tentu saja sampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang banyak, agar nanti suatu saat ketika kita meninggal dunia, maka kemudian kita masih seakan-akan masih hidup di atas dunia ini. Orang masih membicarakan tentang nama kita, masih menyebutkan dalam buku Polan, dalam kitab Polan, dalam pengajaran Polan dan lain sebagainya. Itu terus-menerus akan mengalir pahalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang yang kedua disebutkan adalah meski orang itu telah wafat dahulu kala, mungkin usianya 60 tahun, tapi karena dia memiliki ilmu yang bermanfaat, maka masih terus-menerus dimanfaatkan oleh orang banyak. Ini yang disebut dengan umur yang panjang. Lantas kemudian yang terakhir, agar umur kita panjang, tidak ada jalan lain. Wa walidan salih, anak-anak amal soleh, yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya ketika dia telah meninggal dunia. Seorang ayah ataupun seorang ibu meninggal dunia, terputus seluruh amalannya. Namun ada amalan yang mengalir, kata baginda Nabi, disebutkan anak amal soleh, mendoakan orang tuanya terus menerus. Orang tuanya tidak ada harapan lain selain daripada doa anak amal solehnya yang setiap waktu mendoakan dirinya. Dengan doa-doa tersebut, maka insya Allah itu akan sampai kepada kedua orang tuanya. Doa ini akan mengajarkan, sangat berarti bagi setiap ayah, setiap ibu. Kemudian orang-orang tuanya terdahulu, maka ketika didoakan orang tuanya ini akan bermanfaat untuk dirinya. Dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajah li ashabi soleh fil jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, Allah azza wa jalla, akan mengangkat derajat di dalam surga setiap hamba. Hamba yang soleh ini diangkat derajatnya, bahkan dia pun sampai kebingungan. Yang diangkat derajat ini, kalau sekiranya itu adalah orang tua kita misalkan, dia bingung. Kenapa bingung? Lantas kemudian dia berkata, Anna li hadhihi, ya Allah, kenapa bisa derajatku setinggi ini? Ternyata kemudian Allah pun berfirman, fayaqul bi istighfar waladika laka. Inilah disebabkan karena istighfarnya anakmu untuk dirimu semasa hidup di dunia. Anaknya selalu beristighfar untuk orang tuanya, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Minimal setelah sholat itu tidak lupa ia itu kepada orang tuanya, Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau mungkin lebih, Allahumma gfirlaha ketika orang tuanya telah meninggal dunia, atau Allahumma gfirlahu, atau mungkin dua-duanya digabungkan, Allahumma gfirlahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ketika didoakan kedua orang tuanya akan panjang terus-menerus. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita sebagai anak berharap orang tua kita masih dipanjangkan umurnya karena ada kita. Jangan sempat adanya kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Malah nanti ketika kita meninggal dunia, kita pasti berharap bahwasannya anak-anak kita yang telah kita lahirkan di atas dunia, tidak pernah mereka itu menutup mata, menutup hati untuk orang tuanya. Dan kita berharap anak-anak kita mendoakan kita agar dipanjangkan usia kita. Majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan tausiah singkat ini kita mampu mengambil hikmah, kita menebarkan yaitu ilmu kita,
kita mengajarkan ilmu kita, dan dengan mewakafkan apa yang kita miliki, sedekah kita dan lain sebagainya, mungkin ke masjid-masjid dan lain sebagainya, insyaallah itu akan mengalir pahalanya. Dan itulah cara kita untuk memanjangkan usia kita. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.